Oke, kita langsung mulai saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, izin ingin memberikan presentasi tentang analisis kami mengenai Global Media Marketplace terkait imperialisme media, nasionalisme media, dan homogenisasi media dalam arus informasi global. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Boleh di next? Oke, yang pertama ada Desvia Anjani Putri dengan 3 NIM belakang yaitu 007, lalu ada Nazifa Fidatul Haura dengan NIM 3 nomor belakang 117, lalu ada Andin Ruliana dengan NIM belakang 059, lalu ada saya sendiri yaitu Zlatan Zidanil Joy Cipto dengan NIM belakang 048, lalu ada Hanan Syahida dengan NIM belakang 160, lalu terakhir ada Rima Zahatul Alifah dengan NIM belakang 069. Oke, kita lanjut saja, next ke penjelasan global media marketplace yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hanan Syahida. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait itu bisa dipahami sebagai kondisi di mana industri media sekarang itu tidak lagi terbatas dalam satu negara aja, tetapi dia itu sudah masuk ke dalam pasar global. Nah, artinya melalui teknologi digital, kemudian internet dan juga platform kayak Netflix atau YouTube, kemudian konten media itu bisa dengan mudah disebarkan ke berbagai negara. Jadi kayak misalkan orang Indonesia itu bisa menonton film Hollywood, kemudian drama Cina, drama Korea, atau dengerin musik dari negara lain, itu tuh masih hiburan sekaligus juga pertukaran budaya secara global. Nah, ada pun juga beberapa ciri dari global media marketplace. Yang pertama ada distribusi lintas negara. Nah, maksudnya adalah konten media sekarang itu bisa diakses oleh audiens di seluruh dunia, tidak terbatas dalam satu wilayah saja. Kemudian yang kedua, adanya persaingan global antar perusahaan media. Platform digital seperti Netflix, YouTube, dan juga Spotify itu tuh bersaing bukan nonton. Yang ketiga ada pengaruh teknologi digital dan internet. Teknologi ini tuh mempermudah semua proses mulai dari produksi, kemudian distribusi, sampai dengan konsumsi media itu menjadi lebih cepat dan juga jangkauannya menjadi lebih luas. Kemudian yang terakhir ada pertukaran budaya global. Media itu menjadi sarana untuk menyebarkan budaya. Jadi kita bisa mengenal budaya negara lain itu melalui film, musik, atau konten digital dari negara tersebut. Next. Selanjutnya, apa itu imperialisme media? Imperialisme media adalah dominasi satu negara atau terhadap struktur, konten, dan distribusi media di negara lain. Nah, fenomena ini menyebabkan homogenisasi budaya, erosi budaya lokal, dan penyebaran nilai-nilai barat. Imperialisme media terjadi ketika media dari negara maju mendominasi pasar negara berkembang yang mempengaruhi opini publik dan budaya lokal tanpa banyak perlawanan. Akibatnya, terjadi pergeseran nilai lokal ke arah norma barat, erosi tradisi, bahasa, dan gaya hidup tradisional yang didominasi oleh negara inti. Internet dan media digital memperkuat imperialisme media dengan memberikan jangkauan lebih luas bagi konten barat. Dampak politiknya, media barat seringkali membentuk opini publik dalam isu-isu internasional dan pemilihan umum. Imperialisme media tidak hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga dapat terjadi di dalam negara ketika sejumlah kecil perusahaan media mendominasi seluruh output media. Oke, bisa di next. Baik, yang selanjutnya adalah nasionalisme media. Jadi nasionalisme media itu merupakan konsep yang merujuk pada peran media massa dalam membangun, memperkuat, dan mereproduksi atau membuat sebuah identitas nasional suatu negara. Jadi di sini tuh media tidak hanya berfungsi atau berperan sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran kolektif tentang kebangsaan, yaitu melalui beberapa simbol seperti bahasa, budaya, sejarah, dan narasi yang terus-menerus ditampilkan atau diperlihatkan kepada masyarakat. Jadi dalam konteks masyarakat modern dan globalisasi, nasionalisme media ini muncul ketika media itu digunakan untuk mempertahankan nilai, budaya, dan kepentingan nasional di tengah arus informasi global. Sehingga meskipun media ini beroperasi dalam jaringan global, konsumsi dan isi media ini seringkali tetap berakar pada konteks nasional. Jadi misalnya itu penggunaan bahasa nasional, pemberitaan isu dalam negeri, atau penonjolan identitas suatu negara. Kemudian, jadi nasionalisme media ini dapat disimpulkan sebagai proses di mana media itu menjadi sarana pembentukan dan penguatan rasa kebangsaan dalam masyarakat. Next. Nah, selanjutnya adalah homogenisasi media. Jadi, homogenisasi media itu terjadi saat isi berita dan konten media di banyak negara terlihat sama. Isunya sama, cara penyampaiannya mirip, dan sudut pandangnya juga seragam. Ini tuh terjadi karena media global dan
platform digital punya pengaruh besar dalam menyebarkan informasi. Menurut Manuel Castel, arus informasi dunia dikendalikan oleh jaringan media yang besar dan terpusat. Hanya sedikit perusahaan media yang punya jangkauan global. Mereka menentukan isu apa yang naik dan bagaimana isu itu dibingkai. Akibatnya, media di berbagai negara sering mengikuti pola yang sama. Kita bisa melihat dari berita internasional, saat ada konflik global, banyak media memakai sumber yang sama, judul yang mirip dan narasinya serupa. Contoh lain di media sosial adalah konten viral di luar negeri yang cepat masuk ke Indonesia. Format videonya sama, gayanya juga sama, dan banyak orang yang meniru karena algoritmanya lebih suka konten yang viral. Dampaknya, kita merasa punya banyak pilihan informasi, padahal isinya tuh cenderung sama. Cara kita melihat isu global itu jadi seragam, dan ini tuh yang disebut homogenisasi media. Next. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang media flow versus kontraflow ya teman-teman. Nah, jadi singkat aja, media flow itu adalah suatu arus informasi dari negara maju ke negara berkembang. Contohnya yang sempat dijelaskan oleh rekan saya Mbak Hanan ya, yaitu tentang banyaknya drama Cina dan drama Korea yang sudah memasuki media-media Indonesia ya sebagai negara berkembang ya. Lalu ada banyak lagi misal contoh seperti tren-tren barat gitu, outfit barat atau semacamnya gitu, budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia gitu ya. Seperti contohnya budaya diskotik. Indonesia tuh tidak pernah ada budaya diskotik. Itu baru saat dimana harus informasi dari negara-negara barat masuk ke negara Indonesia. Selanjutnya adalah kontraflow teman-teman. Nah, kontraflow itu adalah usaha atau upaya media lokal buat menembus pasar global. Ya contohnya misal CNN, ada CNN Indonesia gitu loh. Mereka berusaha memakai memakai CNN sebagai vendornya untuk menyampaikan informasi-informasi dalam negeri, tapi dengan media sendiri. Jadi CNN itu mereka cuman dipakai sebagai brandnya saja teman-teman. Nah, terus ada lagi contoh upaya media lokal menembus pasar global itu, kalau untuk yang laki-laki mungkin ya bakal lebih paham, yaitu contohnya Liga Inggris, Liga Spanyol. Biasanya kalian kalau nge-scroll pasti ada lihat EPL Indonesia. Nah, itu dari Indonesia atau akun khusus yang emang dibuat untuk informasi sebagai media informasi dari Indonesia, teman-teman. Oke, kita lanjut next saja. Di sini adalah dampak sosial dari kedua teori tadi ya. Yang pertama yaitu dampak sosial dari media flow dulu, teman-teman, yaitu dominasi perspektif barat dalam pemberitaan global ya. Yang seperti kita tahu, pemberitaan global itu banyak sekali kita berita dari perspektif barat ya. Contoh kemarin yaitu tentang terbaru-baru ini perang antara USA dengan Iran gitu. Yang awal-awal nongol itu cuman perspektif dari USA-nya saja. Contoh juga saat perang Rusia Ukraina, itu lagi-lagi perspektif barat lagi gitu ya. Perspektif dari Asia atau bahkan negara kita sendiri itu tidak pernah mencapai pemberitaan global yang trending kecuali saat kejadian demo besar-besaran di Indonesia terkait masyarakat melawan polisi waktu itu sempat terjadi ya. Lalu yang kedua adalah isu negara berkembang seiring di framingnya atau dibingkainya dari sudut pandang luar gitu ya. Nah, isu negara itu jadi makin berkembang kalau misalnya itu dibawa ke pasar global teman-teman ya. Jadi makin seluruh dunia tahu isunya negara itu makin berkembang. Entah itu berkembang lebih baik atau lebih buruk. Kita contoh saja dari perang pasar mungkin ya, contoh ya, perang pasar ekonomi waktu itu antara China dan USA sempat terjadi ya. Lanjut, yang ketiga adalah budaya dan realitas lokal yang kurang terrepresentasi secara adil ya. Jadi media flow ini seperti yang sudah dijelaskan tadi itu seperti suatu informasi dari negara yang sudah maju masuk ke negara berkembang. Jadi otomatis budaya dan realita lokal kita di Indonesia tuh nggak tayang secara adil gitu dibanding budaya-budaya negara-negara maju yang sudah bertebaran di mana-mana. Oke, selanjutnya dampak sosial kontraflow. Yang pertama adalah menyuarakan kepentingan lokal. Contoh yang sempat tren di Indonesia waktu itu ya, polisi versus masyarakat ya, aparat-aparat versus masyarakat yang demonya hingga tren bahkan ke media Jepang teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada media asing ya. Jadi kalau media kita tuh udah bisa masukin pasar global, kita nggak perlu nunggu media global seperti media-media ternama global, contoh mungkin seperti CNN misal belum kerja sama Indonesia, itu kita nggak perlu nunggu mereka buat memberitakan kejadian-kejadian di Indonesia teman-teman. Yang ketiga, menyeimbangkan global media marketplace ya. Jadi media pun ada marketplace-nya teman-teman ya. Nah, tujuannya kontraflow ini adalah upaya untuk menyeimbangkan isi-isi pasar di media tersebut gitu. Jadi nggak negara-negara USA mulu, tidak negara-negara maju mulu, negara berkembang pun ikut dijual dalam media gitu loh teman-teman. Agar yang diketahui itu secara global, tidak hanya bagian Eropa atau negara-negara barat yang sudah maju saja. Oke, silakan next.
Nah, selanjutnya adalah studi kasus di mana kelompok kita itu mengambil mengenai CNN Indonesia. Seperti yang kita ketahui sendiri, sebagai media arus utama, CNN Indonesia itu menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat untuk memahami mengenai konflik yang terjadi baik secara di Indonesia maupun di internasional. Nah, dalam pemberitaannya, yang pertama CNN Indonesia itu banyak mengutip laporan dari CNN Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk imperialisme media modern itu memiliki dominasi perspektif barat dalam membentuk sudut pandang pemberitaan nasional. Nah, yang kedua, CNN Indonesia itu menyoroti sikap resmi pemerintah Indonesia yang mendukung Palestina dengan menyajikan berita menggunakan bahasa Indonesia. Di sini terlihat nasionalisme media itu adalah bentuk upaya untuk mempertahankan identitas dan kepentingan nasional dalam arus media global. Dan yang ketiga, gaya visual, grafis, dan analisis studio itu menyerupai CNN Internasional. Nah, hal ini menjadi homogenisasi media, yaitu keseragaman atau kesamaan dalam gaya, format, dan standar pemberitaan. Nah, next. Nah, kesimpulannya, media itu menjadi tempat yang strategis untuk menghubungkan arus global dan lokal. Global Media Marketplace itu menunjukkan bahwa arus informasi global terjadi tidak secara netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dari media internasional sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.